dan tetangga sekarang melirik untuk mengkopi kebijakan Bapak Presiden, itu ditandatangan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Anwar Ibrahim, Pak. Hanya untuk compete dengan kita. Terima kasih. Kami tidak takut bersaing dengan mereka karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik serta kredibilitas kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan. Ekosistem besar kendaraan listrik satu per satu mulai kelihatan nyata dan betul-betul sudah ada di negara kita Indonesia. Selanjutnya, laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, yang kami hormati Pak Menko Marinvest, Pak Menteri Investasi, Pak Menteri ISDM, Ibu Menteri Tenaga Kerja, Gubernur Jawa Tengah, anggota DPR RI, Bupati Kendal, beserta Forkominda, Chairman BTR, Mr. Hee Sekwin, beserta jajaran, Direksi Kawasan Industri, Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita hadir dalam peresmian pabrik PT BTR New Energy di kawasan ekonomi khusus Kendal. Kami laporkan Bapak Presiden, khusus kawasan ekonomi ini kita sudah membangun 22 kawasan ekonomi semacam ini dari Aceh sampai Papua. Dan kami dapat menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus ini baru ada zaman Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Sebelumnya tidak ada Pak Presiden. Dan sampai semester pertama tahun ini investasinya 205,2 triliun. Serapan tenaga kerjanya 132.227 orang. Dari KEK tersebut ada 12 KEK industri termasuk KEK Kendal, dan kemarin arahan Bapak Presiden bahwa Batang pun kita akan buat KEK, Pak Menteri Investasi. Dengan kehadiran KEK Kendal, ini kontribusinya terhadap pertumbuhan di Kendal 42%, Pak Presiden. Dan per kapita income di Kendal sudah 52 juta. Per tahun dengan pertumbuhan 8%. Bukan karena ini maka bupatinya on the way ke Semarang, Pak. Nah, sejak ditetapkan di tahun 2019 KEK Kendal ini, sebelumnya kawasan industri, Pak, yang diresmikan Bapak Presiden bersama Bapak Lee Hsien Loong. Jadi ini bayinya Bapak nih, Pak. Ini sudah 105 pelaku industri yang masuk di sini. Investasinya sudah 55 triliun, dan ini salah satu yang membuat Sembawang atau Temasek sangat semangat Pak untuk mengembangkan ini.
lahan 1.000 hektar sudah hampir habis, sehingga akan ekspansi ke berikutnya 1.200. Nah tentu tinggal nanti fasilitas pelabuhannya Pak, agar logistiknya bisa berjalan. Nah bersama dengan KEK Kendal, Pantura ini memang menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa, 57% Pak. Dan ini mengerek 50 juta jiwa dan kontribusinya 20%. Jadi luas kawasan industri keseluruhannya itu ada 36.000 yang masuk menjadi KEK, ada 36.000 hektar, dari kawasan industri 77.000, jadi hampir separuhnya. Dan kemudian 2 KEK di Jawa yang besar, yaitu selain di Kendal, Gresik 81 triliun, tapi Gresik yang masuk besar-besar Pak. Jadi Freeport sendiri 58 triliun, Haliang dan yang lain, tetapi yang retail ini ada di Kendal. Dan di Kendal ada 4 industri tekstil Pak. Jadi tekstil itu tidak sunset industry, dan yang masuk di kawasan industri ini 4, salah satunya adalah Fortune 500 Pak, Fortune 500 company. Dan masing-masing pabrik mempekerjakan 4.000 sampai 7.000 orang. Jadi masih menarik untuk labor intensif di kawasan ekonomi Kendal di Jawa Tengah. Nah tentu ini salah satu yang industri tercepat Pak, 10 bulan tadi Bapak melihat. Tidak ada Pak, termasuk di Cina pun tidak ada satu pabrik yang dibangun dalam waktu 10 bulan. Dan tadi minta direplikasi 2 kali lebih besar, sehingga ini juga targetnya 10 bulan. Tadi Mr. Chairman yang janji. Selanjutnya kami harapkan arahan Bapak Presiden, tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus berhasil menarik investasi, dan tetangga sekarang melirik untuk mengkopi kebijakan Bapak Presiden. Itu ditandatangan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Anwar Ibrahim Pak, hanya untuk compete dengan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang saya hormati, teman-teman Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, Bupati Kendal, Bapak Diko Matado Gani Duto, Bapak Ibu Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, Chairman BTR New Material Group, Mr. Hee Swing Kin, beserta jajaran dan para hadirin yang berbahagia. Presiden yang saya hormati, izinkan saya melaporkan arti pentingnya acara kita hari ini. Ini betul-betul memang penting. Jadi Pak Airlangga suruh saya pidato lagi Pak, padahal sebenarnya janjian kita udah dia saja Pak. Ini produksi komersial pabrik bahan anoda litium baterai dari PT BTR New Energy Material. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Airlangga, proyek ini dibangun hanya 10 bulan dari sejak perjanjian investasi ditandatangani Bapak Presiden di Tiongkok pada 2023 Oktober. Hari ini diresmikan. Dan ini sebenarnya merupakan satu ekosistem yang kita bangun, dan jadi kita makin yakin Pak Presiden dengan ekosistem yang sudah terbangun ini, Indonesia tidak bisa diabaikan lagi dari mana-mana. Dan ini saya kira yang coba dicontoh banyak negara sekarang ini. Tapi kita memang harus konsisten dalam 2 hal.
Satu mengenai legal kita, yang kedua mengenai policy kita. Jadi policy itu jangan ada di overrule lagi, kita harus bisa konsisten. Karena itu yang menjadi sangat penting Bapak Presiden dan juga kami pembantu-pembantu Bapak untuk melihat anoda adalah salah satu komponen utama dalam lithium baterai yang berperan sebagai sumbu negatif. Sementara nikel yang hilirisasinya telah dilakukan selama ini adalah membentuk komponen katoda yang berperan sebagai sumbu positif. Jadi tidak bisa karena kita juga masalah tarif ke Amerika itu kita sudah dapat 25%, sehingga Amerika pun melihat bahwa Indonesia itu menjadi tempat ini menjadi import mereka yang terbaik. Sebagaimana kita ketahui, katoda tidak hanya berasal dari nikel, ada juga yang berasal dari fosfat dan besi sebagaimana kita kenal sebagai lithium LFP atau lithium ferrophosphate. Namun apapun jenis katodanya, nikel atau LFP tetap membutuhkan anoda agar lithium baterai dapat berfungsi. Dan ini sangat penting, sekali lagi Bapak Presiden kami laporkan, yang berkali-kali Bapak arahkan kita membangun ekosistem, ini bagian daripada ekosistem yang kita bangun. Inilah pentingnya investasi BTR, New Energy Material di Indonesia. Mereka adalah produsen anoda baterai terbesar di dunia dengan teknologi yang paling maju. Pabrik yang akan Bapak resmikan saat ini memiliki kapasitas 80.000 ton yang cukup untuk membuat 1,5 juta mobil listrik. Dan pada awal kuartal 4 tahun ini mereka juga mulai membangun fase kedua dan akan selesai 1 Maret 2025. Dan total kapasitas 160.000 ton. Dengan kapasitas ini Indonesia akan menjadi produsen anoda baterai nomor 2 terbesar di dunia. Dan pabrik ini menjadi yang terbesar di dunia sebagai pembanding pada Bapak saja. Jepang hanya memiliki kapasitas produksi anoda sebesar 10.000 ton. Dan Korea Selatan hanya 40.000 ton. Sementara itu pabrik terbesar di Tiongkok saat ini kapasitasnya adalah 100.000 ton. Jadi kita akan bisa melewati Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Dengan adanya pabrik anoda baterai ini, ekosistem industri lithium baterai di Indonesia akan semakin lengkap. Dan sesuai tugas yang Bapak Presiden berikan kepada kami, kita tidak hanya akan mengembangkan lithium baterai, tapi yang berbahan katoda, nikel, tapi juga katoda LFP dan pabrik LFP saat ini sedang dibangun Indonesia. LFP ini memang menjadi penting, walaupun LFP ini sebenarnya berpengaruh dengan cuaca yang ekstrim dingin maupun ekstrim panas. Oleh karena itu, tetap saja orang masih melihat lithium baterai itu pilihan yang terbaik saat ini. Bapak Presiden yang saya hormati, serta para hadirin yang berbahagia, keberhasilan kita untuk membangun hilirisasi dan mengembangkan ekosistem mobil dan baterai tidak lepas dari arahan Bapak Presiden dan konsistensi pemerintah dalam menjadikan aturan yang baik. Saya masih ingat betapa Bapak Presiden dulu memutuskan untuk kita memban ekspor nikel ore itu yang banyak sekali waktu itu pro-kon, tetapi Presiden saya ingat betul konsisten terhadap itu karena waktu itu ekspor kita akan hilang kira-kira 1,5 miliar. Tapi Bapak Presiden dengan keputusan Bapak waktu itu tahun lalu ekspor kita sudah hampir lebih dari 34 miliar dolar. Jadi angka yang sangat besar. Dan kita melihat kalau proses ini terus berjalan pada tahun 2027, kita akan meningkatkan sampai 30 miliar dolar ekspor kita dari hilirisasi ini. Dan ini saya kira akan membuat Indonesia ekonominya menjadi tambah penting. Kredibilitas ini menjadi penting karena ini akan menjadi dasar kepercayaan bagi investor. Kita tidak dapat bersaing lagi dengan negara-negara tetangga hanya sekedar mengandalkan insentif. Tidak hanya insentif, tetapi kredibilitas dan kepercayaan menjadi faktor kunci yang harus kita pertahankan. Kita akan memiliki pesaing dalam pengembangan KEK dari Johor dan Singapura yang pada awal tahun ini akan ditandatangani Koridor Special Economic Zone, di mana Johor akan menyediakan lahan dan sumber daya energi yang kompetitif, di mana Singapura mendukung dengan kualitas SDM yang tinggi. Saya senang Bapak Presiden selalu mengatakan kita kompetitif, kita harus kompetisi.
Kami tidak takut bersaing dengan mereka karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik serta kredibilitas kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden, sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak, di depan pintu masuk istana di yang belakang, Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikel ore, dan itu merupakan tantangan. Kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu, 1 miliar sekian, tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang punya karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara yang bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukan ini dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden dari saya, dan saya sekali lagi rasa hormat pada Bapak, karena Bapak telah memimpin kami, paling tidak dari saya sendiri selama 10 tahun yang pernah berada di bawah Bapak, dan masih ada 2-3 bulan ke depan. Tapi saya yakin sekali lagi, hakul yakin bahwa apa yang sudah Bapak letakkan ini akan menjadi landasan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didirikan oleh BTR New Material Group dan Singapura Stellar Investment Pte Ltd pada Januari 2023, PT Indonesia BTR New Energy Material memproduksi material anoda baterai litium di kawasan ekonomi khusus Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah dan kawasan ekonomi khusus Kendal di Provinsi Jawa Tengah. Selain mendukung program hilirisasi pemerintah, proyek ini juga diharapkan akan meningkatkan devisa negara dan mendukung Indonesia untuk berintegrasi ke dalam rantai pasokan global bahan baterai litium dan menjadi pemain global dalam ekosistem baterai dan kendaraan listrik. Berikut, marilah kita saksikan bersama penayangan video potensi hilirisasi mineral dan pabrik anoda baterai litium di Indonesia. Indonesia saat ini sedang fokus untuk melakukan hilirisasi industri yang tidak hanya di komoditas nikel, tetapi juga tembaga, timah, dan yang lain-lainnya. Karena Indonesia ingin membangun ekosistem kendaraan listrik, ekosistem EV yang terintegrasi untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Seluruh dunia telah menyaksikan kemajuan teknologi yang luar biasa, mulai dari otomatisasi hingga kecerdasan buatan. Inovasi-inovasi inilah yang telah membantu memudahkan dan mengubah cara hidup manusia. Mobil listrik adalah salah satu inovasi terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, dan anoda adalah komponen kritis dalam baterai litium yang menjadi elemen kuncinya. Sebagai penentu efisiensi dan kapasitas penyimpanan energi dalam baterai litium, inovasi dalam material anoda terus berkembang untuk mengatasi batasan teknologi saat ini dan untuk memungkinkan baterai litium dengan kapasitas yang lebih besar, masa pakai yang lebih panjang, dan kinerja yang lebih baik. BTR New Material Group
perusahaan produsen anoda terbesar di dunia bermitra dengan perusahaan Singapura Stellar Investment Pte Ltd pada Januari 2023 untuk berinvestasi di produksi material anoda baterai litium di kawasan industri Morowali Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah dan kawasan industri Kendal di Provinsi Jawa Tengah Indonesia dengan nama PT Indonesia BTR New Energy Material. Setelah menandatangani perjanjian investasi dengan Menkomarves pada 16 Oktober 2023, BTR berhasil menampungkan pabrik tahap pertama yang berlokasi di kawasan Kendal Industrial Park di lahan seluas 12 hektar dalam waktu 10 bulan. Pabrik ini memiliki total nilai investasi sebesar 777 juta US dollar yang akan menjadikan Indonesia sebagai produsen anoda terbesar kedua di dunia dengan total produksi sebesar 160.000 ton yang dibagi menjadi 2 fase produksi untuk dikirim ke berbagai perusahaan terkemuka di Amerika, Eropa, Jepang hingga Korea. Selain mendukung program hilirisasi pemerintah, proyek ini juga diharapkan akan meningkatkan devisa negara, mendukung Indonesia untuk menjadi pemain global dalam ekosistem baterai dan kendaraan listrik dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Pabrik ini akan menyerap 7.800 tenaga kerja lokal dengan serapan 6.000 pada tahap konstruksi dan 1.800 pada saat beroperasi. Untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal, BTR juga memberikan berbagai pelatihan antara lain proses dan product knowledge, indicators and battery impact, equipment principles, hingga sistem manajemen. BTR juga mengirim karyawan lokal untuk mendapatkan pelatihan ke kantor pusat di Tiongkok. PT Indonesia BTR New Energy Material telah bekerja sama dengan pihak swasta dan juga pemerintah dan berkomitmen melakukan transisi energi untuk mendukung perubahan dunia dalam net zero emission. Hilirisasi menjadi kunci kesuksesan dan dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi, tidak hanya memperkuat ekosistem industri dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada inovasi teknologi dan perkembangan industri hijau menuju masa depan yang lebih baik untuk dunia dan Indonesia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, pimpinan DPR RI yang hadir, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kendal, yang saya hormati Chairman BTR New Material, Mr. He Zuekin, dan seluruh jajaran manajemen, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Rencana yang sudah kita putuskan beberapa tahun yang lalu untuk membangun sebuah ekosistem besar kendaraan listrik satu per satu mulai kelihatan nyata dan betul-betul sudah ada di negara kita Indonesia. Dimulai dengan nikel yang kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020, dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri karena kita pada saat awal kehilangan kurang lebih 1,5 billion US dollar atau 20-an triliun rupiah. Tapi saya saat itu meyakini bahwa nilai tambah kalau kita stop raw material ini akan melompat naik, dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sudah
34 billion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua, kita juga digugat oleh EU, oleh Uni Eropa, dan kita kalah. Tapi saya sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Digugat, kalah, banding. Nanti nggak tahu, kalah lagi, tapi kita sudah punya industri, ekosistem besar dari EV maupun EV baterai. Sudah kita miliki. Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu persatu mulai kelihatan. Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di WDB dan di lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua, di bulan Agustus ini dan September nanti smelter dari PT Freeport dan juga PT Aman di Sumbawa dan di Gresik juga sudah akan berproduksi. Yang ketiga, smelter boksit yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat, saya kira bulan ini atau bulan depan maksimal juga sudah akan mulai percobaan produksinya. Sehingga kalau semuanya jadi, sekali lagi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain. Yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar, baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tanda tangan di Beijing, tahu-tahu pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan. Dan bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita sekarang sudah menjadi negara yang cepat. Pabrik bahan anoda baterai ini sebagian memang barangnya kita impor. Yang untuk natural graphite diimpor dari Afrika. Untuk yang artificial graphite diambil dari Pertamina, kilang Pertamina di Riau untuk dijadikan bahan anoda baterai. Dan juga untuk industri baterai litium, memang kita nggak punya litiumnya. Kita juga sudah ngambil litiumnya dari Australia. Tapi untuk kobalt, mangan, nikelnya kita ada di Indonesia. Kalau nanti terintegrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok, masuk ke global supply chain. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahunnya, yang ini kalau dijadikan ke mobil, ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. Apalagi kalau nanti ditambah dengan 80.000 produksi, 80.000 ton produksi di industri ini. Berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV baterai maupun kendaraan listriknya.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat betul-betul satu persatu akan terrealisasi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan pabrik anoda baterai lithium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan demikian, pabrik bahan anoda baterai lithium PT Indonesia BTR New Energy Material Kendal telah diresmikan.